Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ujai Hulu Makau. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke videonya, yang baru bergabung dengan channel saya, yang baru ketemu channel saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu lah. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari terbaru dari saya update. Oke guys, video yang akan saya bahas adalah kasus Subang guys. Ya, kasus Subang, ada tersangka baru diisukan, diduga Yoris jadi tersangka baru. Oke guys, mari kita bahas. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dikabarkan akan bertambah. Nah guys, nama orang terdekat itu pun sempat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang. Bahkan sang pengacara sempat mengungkap kecurigaan terhadap kliennya hingga diminta polisi untuk berhati-hati. Oke guys, seperti diketahui, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kelima tersangka tersebut diantaranya Yosep, yakni suami sah Tuti sekaligus ayah dari Amelia Mustika Ratu. Kemudian Muhammad Ramdhanu atau dipanggil Danu ya guys, yang merupakan keponakan Tuti, dan Mimin, istri muda Yosep, serta anak Mimin, Aragi dan Abi. Nah guys, kasus ini pun sempat terbengkalai atau vakum atau mandek selama 2 tahun. Nah, setelah jasad Tuti dan Amalia ditemukan di dalam mobil Alphard yang terparkir di rumah pada tanggal 17 Agustus 2001 silam ya guys. Berarti sudah 2 tahun ya guys. Hingga akhirnya di pertengahan Oktober 2023 ini, penyidik tahu kronologi pembunuhan ibu dan anak itu berdasarkan pengakuan salah seorang tersangka, yaitu Danu. Nah, Danu nih guys menyerahkan diri dia ke Polda Jabar. Nah, pasca Danu membongkar keterlibatannya, kasus Subang diisukan bakal memiliki tersangka baru. Nah, oke guys, sosok yang diduga calon tersangka baru itu tak lain merupakan orang dekat korban. Siapakah dia? Dia adalah Yoris. Diduga dia guys. Oke guys, dugaan soal pihak kepolisian bakal menetapkan tersangka baru itu berasal dari kuasa hukum Yoris sendiri. Dalam tayangan YouTube Diskursus Net, pengacara Yoris, Leni Anggraini, mengurai analisanya terkait kasus Subang. Diakui Leni, ia sempat mengira bahwa kliennya akan dijadikan tersangka. Ini hanya gambaran kita, bisa salah, bisa benar, ucap Leni. Mungkin ada skenario yang disebut atau dibuat seolah-olah ini Yoris akan jadi tersangka. Ini tuh emang arahnya Yoris dijadikan tersangka, ucap Leni Anggraini. Nah guys, tak cuma analisa, si Leni, pengacara Yoris, juga menduga Yoris bakal jadi tersangka usai dipanggil pihak kepolisian.
Nah, kabarnya penyidik telah mempunyai bukti keterlibatan Yoris dalam kasus Subang. Oke guys, bahkan pihak kepolisian manggil saya. Dia bilang, "Teh, jangan terlalu percaya sama klan Teteh. Kami mengantongi bukti-bukti bahwa klan Teteh terlibat dalam pembunuhan." Kata saya, masa? Ya, saya akan membantu kalau betul. Saya akan cari tahu pungkas Leni, pengacara Yoris, guys. Mengetahui hal tersebut, Leni segera berkoordinasi dengan Yoris terkait bukti yang dimiliki klannya itu, termasuk dengan chatting lama di ponsel terdahulu Yoris. Akhirnya saya ambil handphone Yoris, kita serahkan semuanya ke penyidik. HP lama jangan hilangkan ya Yoris, soalnya di situ ada bukti yang kita kasih ke pihak berwajib. Tapi ternyata sudah clear, Ibu Leni. Beruntung firasat Leni tak terbukti hingga kemarin. Oke guys, sebab Yoris masih berstatus saksi dan jumlah tersangka belum bertambah. Kendati demikian, Leni, pengacara Yoris, sempat mencurigai Yoris terkait kasus Subang. Berjalan beriring waktu terus bergulir, sempat lega. Alhamdulillah, klan saya tidak terlibat. Kita juga penasaran, sempat curiga juga sama Yoris. Saya cari motifnya. Ini ada nggak alasannya untuk membunuh ibu sama adiknya? Saya sempat ngomong, ucap Leni. Meskipun penyidik telah menetapkan 5 tersangka, Leni dan klannya enggan berburuk sangka kepada para pelaku. Leni pun tak menutup kemungkinan jika polisi akan Leni tak menutup kemungkinan jika polisi akan menetapkan tersangka baru. Asas praduga tak bersalah juga harus dikedepankan. Kita hormati proses di kepolisian. Nanti akan seperti apa, bisa saja nanti ada tersangka lain, ucap Leni. Sementara kuasa hukum Yoris belak-belakan, tim pengacara Yosef justru mengurai firasat lain.
selaku ketua tim pengacara Yosef Rohman Hidayat justru menyinggung sosok Yoris dalam kasus Subang. Nah, sebab diakui Rohman yang kini menguasai harta dan kekayaan korban Tuti dan Amalia adalah Yoris, bukan Yosef atau istri mudanya. Bahkan diungkap Rohman, TKP yang merupakan rumah milik mendiang Tuti sekarang dikuasai Yoris. Itu TKP dikuasai Yoris, sekarang Pak Yosef enggak megang itu kunci TKP. Akui Rohman Hidayat saat itu. Nah, diakui Rohman, kliennya bahkan tidak bisa masuk ke rumah mendiang istri dan anaknya itu karena seluruh asetnya korban sudah dipegang sang sulung. Tempat itu rumah Tuti dan Amelia. Diklaim sama Yoris hari ini, dikuasai sama Yoris. Waktu saya sempat mau main ke sana sama Pak Yosef sebulan yang lalu, setelah kami jarah kubur, kami enggak bisa masuk karena kuncinya dipegang Yoris, ucap Rohman. Kendati demikian, Rohman mengaku tidak tahu maksud dan tujuan Yoris mengendalikan harta mendiang Tuti dan Amelia. Rumah yang jadi TKP pembunuhan 2 tahun lalu itu pun kini tak berpenghuni. Intinya dikuasai Yoris hari ini. Ditempati juga enggak, ujar Rohman. Oke guys, selain rumah Yoris juga kini telah menjadi pimpinan alias kepala sekolah di yayasan sekolah milik Yosef. Terkait hal tersebut, Yoris sempat mengurai alasannya. Ditarik lagi sama si Papa. Soalnya Papa maksa Yoris buat menjalani sekolah lagi. Dulu lewat Kades, jalan Tagat. Ya saya mengalah, ungkap Yoris. Oke guys, dengan beranya tadi. Oke guys, cukup sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.